Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu, Bang. Sebagai insan beriman kita harus salam dulu, jangan lupa. Benar. Jumpa lagi dalam channel Toys Portal TV, channel kesayangan kita semua yang akan membahas bermacam-macam topik tentang mainan, baik itu review mainan, unboxing, komunitas, terus profile toys photographer. Tapi segmen kali ini rada beda, Mang ya? Nah, segmen kali itu rada beda. Apa bedanya? Kita sekarang tuh bakal ngebahas yang namanya Pick of the Week. Apa itu Pick of the Week? Nah, silakan, Mang. Pick of the Week itu sebenarnya kita mau ngejelasin dulu lebih awal dulu bahwa sebenarnya toy foto itu udah berkembang, udah gede banget, udah masif banget gitu. Jadi hampir tiap hari itu hampir ratusan foto itu ada di Instagram gitu. Itu jadi udah mirip selfie aja. Jadi kita sebenarnya mau memperkenalkan itu semuanya pada yang belum tahu gitu. Bahwa sebenarnya toy foto ini udah maju, udah keren-keren. Makanya kita coba review satu-satu. Oh ya, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, perkenalan dulu dong. Oh ya, perkenalan dulu, benar. Kali ini acara Anda akan dipandu oleh kami berdua. Dengan saya, Wastu Aji, dan teman saya Barton LTM. Nah, buat yang mau follow Instagram kami, boleh nanti di follow di sini ya, di @wastuaji dan @bartonltm_. Nah, jangan lupa juga follow Instagramnya Toys Portal di @toysportal, nanti linknya ada di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini, komen, like, dan share agar sanak saudara Anda semua bisa melihat channel ini yang insya Allah bermanfaat ya gitu. Nah, kembali kepada topik Pick of the Week. Iya. Nah, jadi kita akan membahas tentang 10 foto yang ada di Instagram dalam minggu ini. Tapi saya garis bawahi ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu bukan berdasarkan bahwa nomor 1 paling bagus, 10 enggak. Jadi kita cuman random aja nih. Jadi pokoknya 10 ini bagus semuanya. Ya. Intinya begitu ya. Oh iya, sebagai disclaimer juga, kita menilai foto ini bukan berarti kita tuh yang paling jago, paling ngerti fotografi, enggak. Bukan sebagai expert dan bermaksud untuk mengkritik foto ini bagus, tentu enggak. Makanya nanti kalau emang ada yang tidak setuju dengan pendapat kita, nanti boleh komen di bawahnya. Jadi kita bagi-bagi ilmu. Kita nge-share, kita yang bisa, kita yang tahu, kita coba kasih tahu. Kalau mungkin kalian lebih tahu, boleh langsung komen. Berarti toys fotografi itu ada ini ya, ada apa namanya, unsur-unsurnya ya. Nah, menurut Bang Barton nih, yang bikin toys foto bagus tuh apa aja sih sebenarnya? Banyak ya sebenarnya. Di toys foto itu ada storytelling, ada lighting, ada framing, ada scenery, ada location, gesture, terus ada aksesoris pendukung. Mungkin semua itu jadi satu. Kalau emang itu semuanya jadi satu, itu bakalan keren banget gitu. Jadi bukan sekedar foto keren, tapi foto itu bisa bercerita gitu. Ya, bermakna. Asik, dalam banget. Saya tambahin bermakna, dulu. Boy. Bener yang tadi kata Bang Barton bilang. Cuman kalau menurut saya, yang pertama yang bikin foto itu bagus adalah niatnya. Karena dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Amin. Oh, ada satu lagi sebenarnya. Jadi ada juga ya. Jadi banyak yang ngomong nih foto nggak usah diedit, ini foto diedit. Tapi sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing. Selera masing-masing, diedit ataupun nggak diedit, itu tetap aja orang itu ngelihat hasilnya gitu. Jadi sebenarnya mau diedit atau enggak, sebenarnya orang-orang itu nggak akan peduli sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi yang penting tuh pada akhirnya foto kita tuh bagus dan enak dilihat gitu aja. Nah, terus satu lagi, kita coba memperkenalkan toy foto ini sebenarnya apa ya? Banyak yang anggap remeh gitu. Toy foto ini apaan sih? Mainan di foto, jalan-jalan di pinggir jalan, moto yang nyokong-nyokong. Iya, anak kecil. Pasti soalnya kalau kita moto outdoor nih, pasti kalau kita moto itu dikerumunin sama anak-anak dia. Ini ngapain gitu. Itu agar-agar ya. Untung nggak dagang. Ya itu dia. Jadi sebenarnya kita mau nunjukin bahwa toy foto ini serius. Mungkin figurnya gara-gara banyak di film kartun kayak gitu-gitu, mungkin kesannya jadi anak-anak gitu ya. Dan sebenarnya kalau ditekuni banget, si toys fotografi itu bisa jadi penghasilannya, Mak. Amin. Nah, semoga ya. Tapi sebelumnya kita mau terima kasih dulu sama Cafe tempat kita sekarang syuting nih. Ini namanya Coffee Lens, tempat ngopi yang enak banget. Tempatnya enak, makanannya enak, minumnya enak, harganya juga enak, dijamin recommended deh.
alamat ini Panaitan 22 nomor 22 Bandung. Kalau lo kesini ya, ini kita terima kasih banget udah dikasih space, kasih tempat untuk ambil gambar ya. Padahal kalau kesini itu pasti sedek banget gitu ya. Nah sekarang mulai kita masuk aja ke foto-foto yang 10 tadi kita sebutin. Iya. Mungkin gini ya, kita udah ngomong panjang lebar nih. Kayak gimana sih fotonya? Jadi kita lihat beberapa foto yang bakalan kita bahas setelah ini. Yuk kita bahas satu persatu dari foto yang pertama. Oh ya, sekali lagi ini nggak berdasarkan ranking ya. Jadi yang dibahas pertama bukan berarti paling bagus atau paling jelek dan sebaliknya gitu. Jadi ini kita ambil random yang aja. menurut kita bagus gitu aja. Yuk. Oke, sekarang kita ngomongin foto si Kujil nih. Gimana nih, Mang? Keren banget nih. Yuk. Si Kujil ini udah lokasi keren. Jadi ini ada diedit nggak sih ini backgroundnya, Mang? Kayaknya sih ini asli kayaknya, di outdoor ya? Kayaknya. Kalau menurut walaupun saya sebenarnya bukan di atas gedung, ini di bawah ya kali ya? Kayaknya di bawah. Dia di sini memperlihatkan figur Spider-Man. Ini itu semua. Welcome sini. Marvel kayaknya. Marvel Legend mungkin. Marvel Legend. Nanti kalau misalkan ada yang salah, tolong komen di bawah ya. Iya. Karena kita juga nggak tahu detail-detailnya gitu ya. Kita hanya menerka aja. Figur Spider-Man sedang duduk termenung di atas pagar. Asik. Nungguin apaan Spider-Man? Nungguin Mary Jane. Nungguin Mary Jane pulang bubar kerja kayaknya. Oke. Tapi ini keren banget nih, posisi POV-nya keren, sudut pandangnya bagus, jadi kesannya tinggi banget gitu Spider-Man. Walaupun mungkin ini nggak tinggi-tinggi banget motonya mana. Terus lightingnya juga pas di sebelah kanan. Framingnya juga keren. Ya. Ini sih kalau menurut saya yang bikin menarik dari fotonya Kujil ini adalah perspektifnya ya. Iya, perspektifnya. Jadi dia karena si figur kecil dan si gedung besar kan otomatis kalau dia ngambil dari perspektif yang dari depan atau dengan eye level gini kan pasti nggak sebanding gitu ya. Jadi dia mengakalinya dengan ngambil angle dari bawah. Jadi sehingga si Spider-Man-nya tampak besar dan melancip ke atas memperlihatkan si bentuk gedungnya itu. Iya, keren ini gitu. Terus ya itu tadi cahayanya juga ya, jadi kayak ada efek cahaya matahari kayak apa namanya? Iya. Flare masuk gitu ke dalam flare. Iya. Flare. Terus ray of light. Oke ya. Bahaya. Nggak tahu ini ray of light-nya, nggak tahu asli, nggak tahu Photoshop, tapi cukup berjalan ya di sini. Kalau kata saya sih mungkin asli, soalnya dilihat dari pantulan di gedung. Pantulan yang sebelah kanannya. Mungkin itu asli. Iya. Terus di sini dia nggak banyak edit, simple ya. Jadi terus backgroundnya kebanyakan warnanya biru hijau gitu, dan sedangkan si Spider-Man-nya warnanya merah. Jadi dia dari pop up ya. Si figurnya. Nah, jadi itu mungkin kelebihan dari foto ini, Mang ya. Ya. Bisa kita next? Boleh. Oke. Next foto. Next minifig geek. Siapa David ini namanya? Rahmat Hujan-Arko. Aduh, padahal pernah ketemu di sini. Iya. Nah, jadi dia ngambil lokasinya ini menarik nih. Ya. Karena soalnya sebenarnya kalau foto outdoor itu susah ya. Susah dalam artian itu kita harus ngepasin cahayanya, posisinya harus pas, dan banyak orang gitu. Kadang-kadang banyak ganggu gitu. Sedangkan ini pas banget, ini pakai speed lambat, cahayanya ngepas, posisinya juga jadi nggak gara-gara posisi kamera ada di bawah jadi nggak kelihatan kayak mainan gitu Mas ya. Nah, setahu saya sih minifig geek ini emang sering foto-foto outdoor Lego ya, terutama dengan berbau apa ya? Oh iya benar-benar. Maksudnya ke gedung-gedung bermakna gitu. Ya, jadi dia tuh seringnya kayak traveling tapi bawa Lego bener, gitu. Jadi dia kemanapun dia pergi, nah nanti dia mengambil foto di tempat dia pergi, nah nanti dia upload ke Instagram itu. Iya. Coba aja lihat nanti ke akun si minifig geek ya. Kita banyak ngeliat gitu. Jadi dia lagi di Surabaya di gedung apa, dia foto di depannya gitu kan. Lagi di Jakarta di mana gitu, sering dia traveling. Nah, di foto ini saya suka banget nih warnanya nih. Warnanya ngepas nih. Backgroundnya dengan figur depannya juga warnanya hampir sama dengan background, jadi rada ngeblend gitu Bang ya. Iya. Cuman ya itu sih saya senangnya dengan foto ini karena menggabungkan antara slow speed fotografi dengan bokeh. Wah sih, mantep nih. Ini kalau menurut Mang Haji ini nih pakai lensa berapa nih Mang? Kalau menurut saya sih ini kayaknya pakai lens sakit juga Mang. Lens sakit ya, cukup ya? Cukup kayaknya.
Kalau tempatnya kita nggak tahu ya, nggak tahu kita dia di mana nih. Pokoknya di Jakarta lah, Jakarta Indonesia. Maksudnya posisinya di mana gitu. Oke. Nanti lah kita ngobrol lebih lanjut dengan Rahmat Tujanarko ya. Ya subscribe lah ya, subscribe, follow si Mini Geek. Kalau pengen tahu jauh-jauh jalan-jalan dia kemana aja, gedung-gedung apa aja yang bermakna. Next boleh. Oke, next. Umam. Gimana nih Man? Foto si Umam nih. Umam. Setahu saya Umam ini adalah seorang toy photographer yang sering memotret figur Kamen Rider. Oh gitu. Ya, setahu saya ya. Terus dengan teknik yang mungkin kalau buat toy photographer itu populer dengan light painting biasanya. Ini indoor emang ya? Indoor ya? Indoor. Kalau ngelihat si bentuk-bentuk nih belakangnya ini si Candi Borobudur ini beneran miniatur kayaknya. Kalau menurut saya sih miniatur. Iya. Terus dia ngeliatin kayak hujan salju gitu. Berarti pakai speednya lumayan kenceng nih, Mang. Iya. Kalau dilihat dari ininya sih, walaupun bentuknya rada ngegeser, berarti nggak sekenceng banget gitu ya. Kalau pertama dari konsep dulu ya, kalau menurut saya menarik nih ya. Konsepnya mungkin dengan backgroundnya Candi Borobudur dan di depan Kamen Rider mungkin ceritanya tuh Kamen Rider lagi karya wisata. Oh, karya wisata bener. Berarti ini lagi difoto sama temennya. Iya, lagi difoto. Gua gaya dulu nih, foto. Iya. Soalnya posenya gagah lah. Ya. Jadi dengan dia juga keseluruhan figurnya warna gelap dengan background gelap, terus ada garis-garis kuning di figurnya itu menarik banget emangnya. Jadi karena kalau dari segi warna tuh karena backgroundnya keseluruhan warna biru tuh ya, full warna biru. Dan figurnya sendiri warnanya kuning sendiri, jadi emang menambah. Ini sebenarnya figurnya emang bener warna biru atau hitam nih? Kayaknya atau gara-gara rada dibiruin warnanya jadi ikutan biru dikit ya? Kalau menurut saya sih hitam aslinya, cuman mungkin entah terkena lampu atau webbingnya atau editing dibuat agak biru dikit jadinya agak kebiru-biruan. Oke, kesimpulannya Umam 2830 ini keren ya? Posenya keren, gagah gitu, jadi kesannya figurnya gagah, backgroundnya juga niat banget ini, nyari-nyari beginian emang susah Mang. Iya. Kalau kita di sini ya susah, mungkin dia orang mana nih Umam nih? Nah, saya kurang tahu. Coba yang kenal dengan Umam boleh komen di bawah ya. Oh iya, Umam itu orang mana? Soalnya di Borobudur, Jawa Tengah, Indonesia. Atau mungkin Umam ini jalan-jalan ke Borobudur kalau emang bukan orang sana ya. Tapi keren fotonya. Mantap. Oke. Next. Tio_Nugroho. Ya. Gimana nih Mang? Action ini, lagi action nih. Ini kalau dilihat ini mungkin backgroundnya dia ngambil dari film apa? Infinity War. Infinity War ya. Avengers. JPEG berarti ini JPEG ya. Maksudnya backgroundnya JPEG gitu kan? Oh iya kan? Iya. Kalau dilihat dari ini mungkin printing ya. Oh iya, lebih ke printing. Mungkin nggak tahu printing atau layar nih. Tapi kalau menurut saya kayaknya lebih ke printing nih. Printing ya. Printing kertas mungkin ya. Terus ngelihat si gesturnya ya? Iya. Oh keren nih posenya. Si Hulk. Iya. Nahan pukulan dari si siapa ini Mang? Thanos. Oh si Thanos. Pak Thanos. Pak Thanos. Ya. Oke, keren. Jadi terus saya sukanya sih dari sini karena dia memakai diorama ya. Jadinya tuh menyatu gitu antara si background perkotaan yang sudah hancur terus dengan alas-alas bebatuan dengan pilar-pilar yang sudah hancur dan adegan mereka sedang bertengkar gitu. Oke. Kalau soalnya kalau menurut saya ya, yang suka moto di luar, moto kayak gini tuh susah nih. Ada background JPEG, terus ada depannya itu dikasih aksesoris bermacam-macam aksesoris. Terus kalau dengan JPEG itu harus sama gitu cahaya si figurnya dengan cahaya backgroundnya gitu. Itu yang paling susah sebenarnya kalau moto seperti ini gitu. Terus kalau efek ini kayaknya sepertinya JPEG ini ya. Kalau efek hancurnya ini ya. Mungkin itu yang berserpihan-serpihan dulu mungkin dari editan PNG mungkin. Oke. PNG atau brush atau di Photoshop. Tapi alami lah terlihat nggak menyatu sih. Nggak nempel lah gitu. Keren. Jadi membaur menjadi satu gitu ya. Oke, berarti ini ceritanya si Spider-Man dilindungi sama si Hulk ya? Ya. Atau mungkin scene-nya kan kalau di filmnya kita lihat tuh si Thanos tuh
dikeroyok sama The Avengers. Tapi waktu Avenger kan si Hulk-nya nggak ada, Mang. Oh iya. Si Hulk nggak mau jadi ngambek. Mungkin ini adalah lanjutan, Mang. Oke, ini bisa. prediksi, Mang. Keren sih. Prediksi dari apa? Endgame. Ya. Nah, itu kelebihan dari Toy Photo, Mang ya. Nah. Jadi nggak perlu harus ada di scene film gitu. Ya. Jadi terserah mau scene kayak gimana juga. Kita terserah. bisa berimajinasi sendiri. Iya. Selama itu positif. Bener banget. Next aja, Mang lah. Next. Yang penting bagus, Setio. Mantap. Galaxy of Figure. Nah, ini gimana nih, Mang? Setahu saya sih Galaxy of Figures itu seorang toys fotografer luar ya. Cuma nggak tahu, saya kurang tahu tuh negaranya negara mana. Dia tuh sering motret figur horor. Oh, Horor. Nah, di sini pun kita lihat dia memotret figur-figur ini McFarlane ya. Ya, McFarlane ya. McFarlane berarti Anu Stranger Things ya. Ya, McFarlane. berarti bukan 112, Mang ya? 112. Oh, iya berarti benar. Walking Dead yang Berarti ini penggunaan lightingnya di mana nih, Mang? Di atas, dari atas kanan ya kayaknya sepertinya, Mang ya. Ini Satu arah cahaya kayaknya, Mang ya. kalau kata saya sih dua sih. Dua. Dari arah apa sih? Kanan atas. Kanan atas nih yang mungkin highlight ini, dan dari sini nih. Oh, dari kiri ada depan. Walaupun nggak seterang yang bawah ya. Ya, ini ngasih filter doang. Terus di atas pintunya tuh ada dikasih kayaknya dikasih satu lampu lagi yang warna kuning. Ya. Yang Dengan ngasih highlight. dengan suka foto ini itu apa ya? Jadi gara-gara kurang cahaya, maksudnya emang dia memperlihatkan emang gara-gara emang apa figur-figur horor. Jadi suasananya dibikin gelap gitu, gloomy gitu. Cocok sih. Ya. Walaupun sebenarnya ini si balon ini maksudnya apa, Mang? Sebenarnya ini foto ada lanjutannya, Mang. Oh. Kalau kita slide nanti ke slide kedua, dia nanti muncul di sini tuh ada muncul Pennywise dari atas. Oh, oke. Gitu. Nanti kita lihat perlihatannya di slide-nya. Dengan penggunaannya dia dengan indoor, ini foto indoor, terus banyak aksesoris di bawahnya, penggunaan cahayanya pas. Jadi seremnya kelihatannya, kerasa. Terus kerennya ini kan kayaknya indoor nih ya, si foto indoor. Cuman karena dia memakai di bawah tuh kayak ada tanah, terus ada rumput-rumput. Jadi seakan-akan itu ada di luar gitu. Oh, oke. Siap. Jadi dia di sini mengeksekusi fotonya dengan ciamik dan mantap. Oke, Mang. Ya berarti kesimpulan si Galaxy of Figure ini dia walaupun indoor tapi pengen ngeliatin suasana outdoor dengan kondisi malam hari. Kondisi malam hari. Mencekam. Ya, mencekam. Keren. Mantap. Oke. Next ya. Next. Nusren ini adalah seorang toy fotografer yang dermawan dan tidak pelit berbagi ilmu. Oke, saya pernah nyobain pakai pewangi ruangan, wangi jadinya, tapi nggak berhasil. Itu banyak yang wah ledakan di mana-mana, tapi maksudnya nggak jelas gitu. Ya.